Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Bertemu lagi kita di channel Fatriani VJ dalam kajian ilmu. Nah, kali ini kajian ilmu agama kita seperti biasa setiap minggunya bersama Ustazah Umi Nurhana. Selamat menyaksikan. Baik, Bray, kembali kita di channel Fatriani VJ dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustazah Umi Nurhana LC. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tetap semangat. Insyaallah biiznillah. Semangat. Alhamdulillah semangat ya. Dan kajian ilmu kali ini menyambung dari kajian ilmu dari minggu-minggu yang lalu. Nah, minggu lalu kalau tidak salah kita sudah berbicara tentang nikmat lidah. Oh, masih ingat ya? Masih ingat, walaupun Ustazah beliau itu sudah melalang buana kemana-mana, tapi masih ingat kajian kita setiap minggunya. Ingat, di channel Fatriani VJ setiap minggunya kita akan berbicara tentang kajian ilmu dengan tema-tema berbeda. Tapi kalau Anda di rumah, Bray, ingin kajian ilmu kita tentang apa saja ya, Mi? Ya, kita boleh. mau ngangkat topik apa saja atau tema apa saja, mungkin Ya. tentang fikih wanita dan lain sebagainya, sampaikan pesan dan saran Anda, Bray, di bawah. Nah, di bawah konten video kami. Setelah itu insya Allah kami pertimbangkan untuk kami naikkan menjadi tema berikutnya. Insyaallah. Dan kali ini, Bray, Umi, kali ini kita akan mengangkat tentang bencana lidah. Setelah nikmat lidah, jangan salah, ada juga bencana lidah. Betul sekali. Apalagi kalau lidahnya digunakan untuk berbicara tentang kebatilan. Nauzubillah. Dan ini menarik sekali, Bray, karena ini adalah cara kita menyampaikan atau juga berkomunikasi dengan banyak orang, dengan orang-orang yang kita jumpai. Jadi ini memang harus berhati-hati. Selain nikmat kita dibekali lidah, tentu ada bencananya. Kita akan kupas tuntas apa sebenarnya yang dikatakan bencana lidah. Karena kalau kita gunakan yang baik-baik tidak mungkin menjadi bencana. Tapi banyak hal yang kita lalui di dunia ini pasti ada sedikit terpeleset mungkin ya, Mi. Betul Nah, sekali. terpeleset dan lain sebagainya. Umi bisa sedikit angkat apa yang dikatakan bencana lidah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam majelis ilmu, kajian ilmu di channel Fatriani VJ. Semoga channel ini termasuk wasilah, termasuk jalan, termasuk majelis yang dirindukan oleh kita semuanya, sehingga banyak-banyak majelis yang sekarang ini tutup, tapi di channel ini mudah-mudahan menghidupkan kembali bahwasanya yang namanya ilmu di mana saja bisa kita dapat, bisa kita cari, bisa kita terima, insya Allah. Insyaallah. Para pendengar yang berbahagia, para penonton setia, bahwasanya yang namanya bencana itu konotasinya ya Negatif. negatif, Ya. jelek, buruk, dan lain sebagainya. Baiklah, secara umum bencana yang ditimbulkan oleh lidah itu ada dua. Oh, ada dua. Secara umum sedikit Ya, sekali, sedikit. dua saja. Tapi yang pertama adalah berbicara yang sia-sia, berbicara bukan yang menimbulkan manfaat, berbicara yang mana isinya tersebut bisa jadi menyakitkan hati seseorang, bisa jadi menimbulkan antara satu dengan yang lainnya bermusuhan, Ya. bisa jadi di antara kita pun akan renggang hubungan kita.
akan renggang rasa kasih sayang kita hanya karena perkataan yang tidak perlu kita ucapkan. Jadi ini yang pertama adalah perkataan yang sia-sia. Yang kedua adalah diam dari perkara yang salah. Kita tahu itu salah, tak mau kita tegur. Kita tahu itu salah, tidak mau kita perbaiki. Maka ini juga salah satu bencana. Yang seharusnya kita cari solusi terbaik itu bagaimana, tapi kita diam aja. Karena kita takut, Kak Fat. Ya, Kita itu takut. banyak. Ya, itu sering Ngapain terjadi. sih ikut-ikutan? Biar aja lah dia yang salah, aku enggak. Itu salah. Kita juga ikut salah karena kita mempertontonkan, karena kita melihat dan mengiyakan yang salah itu. Makanya dikatakan qulil haqqa walau kana murran. Sebutlah, ungkaplah, katakanlah al-haqqa, kebenaran itu, walaupun murran, itu pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah ini untuk memudahkan kita dalam segala hal. Berbicara dengan lidah, kemudian kita berzikir dengan lidah, menyebut seseorang kita sayangi juga dengan lidah. Namun itu tadi, ternyata apabila kita tidak mampu menahan, tidak mampu menjaga, inilah yang terjadi, timbul dua permasalahan oleh lidah itu sendiri. Baik. Hanya dikatakan ya Kak Fatia, dalam sebuah hadis, al-mutakallim, seseorang yang berbicara bil batil, dengan yang batil, sesuatu yang sia-sia, dikatakan syaitanun natiq. Orang yang berbicara dengan kebatilan adalah syaitan yang berbicara. Waduh, syaitan nih sesuatu yang sangat jelek, ciptaan Allah terjelek, bahkan diciptakan dari api neraka, kembalinya juga ke neraka. Kemudian lagi dikatakan wasakit anil haqqi, orang yang diam atas kebenaran, syaitanun akhras, dia juga disebut dengan syaitan yang bisu. Jadi ketika ada orang yang berbuat onar, kan banyak tuh ya, orang berbuat onar, seolah-olah dia paling benar, padahal itu salah, dikatakan syaitan, itu setan yang sedang berbicara. Tapi jangan salah, bagi kita yang mendiamkan suatu kebenaran, juga dikatakan syaitan, tapi as-sakit yang diam, yang bisu. Jadi di manakah letak hati kita, letak lidah kita, kemudian di manakah letak pemikiran kita? Maksudnya apa? Seharusnya ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tentu harus menegurnya. Yang pertama dikatakan bisa secara lisan. Kalau lisan pun tak mau, ya ujung-ujungnya doa, Masya Allah. ya dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan orang itu mulutnya baik, perkataannya baik. Ya Allah, kami juga doakan semoga kami mampu memperbaiki kebatilan-kebatilan yang ada pada lidah kami. Begitu kira-kira kan? Baik, jadi ternyata orang yang diam dalam kesalahan itu juga tidak diperbolehkan, ya, itu juga sekali. Setan yang termasuk diam ya, Iya, Nah itu bisu dia. kan ada bisu kan di lingkungan kita ya Mi ya, dia jelas dia salah, dia teman kita, udahlah diam, kita nggak mau ikut campur. Ternyata tidak boleh ya Mi ya, Tidak boleh. harus menegurnya. Betul sekali. Menegurnya secara lisan. Jika tidak mau, jika tidak mengindahkan apa yang kita katakan, doakan. Masya Allah. Jadi Mudah-mudahan jadi orang baik. luar biasa, dalam Islam diatur. Nah saya sendiri baru tahu. Nah selama ini kalau ada teman-teman yang rasanya itu salah Mi, itu daripada saya bakal nyakitin atau bakal ribut sesama teman, ini kalau orang yang luwes yang banyak bergaul, dia lebih bagus diam karena takut nanti tersinggung. Ternyata tidak diperbolehkan ya Mi ya. Tidak harus ditegur secara lisan. Betul. Dan tidak, apabila dia tidak menerima,
Doakan. Doakan. Indah banget ya kalau kita bicara tentang ilmu begini ya, sering-sering. Oke Mi, kalau tadi sudah disampaikan bencana lidah tadi ada 2 dan kemudian mendiamkan itu juga tidak Iya. boleh. Baik, kita sudah dapat. Nah, bagian-bagian yang termasuk bencana lidah, mungkin Umi bisa jelaskan lebih Baik. spesifik lagi ya. Selain daripada fungsi lidah ini untuk berbicara dan dia ada di antara 2 bibir, maka mulut jadinya. Apalagi kira-kira Kak Fat? Minum, Iya betul kayak sekali. makan, ya, dan lain sebagainya. Tentu kita harus menjaga makanan dan minuman kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali, ya. Makanan yang halal ya tentunya makanan yang dihasilkan atau diproduksi dari yang berbarang halal, Halal. atau sesuatu yang kita beli dengan uang yang halal, duit yang halal. Halal. Jadi jangan dikira ada mie goreng tulisannya halal tapi duitnya hasil nyolong. Apakah itu halal? Halal tidak. Itu haram kata Ini orang unik Arab. sekali. Ya, itu haram kata orang Arab ya. Jadi dalam hal ini ya, selain daripada berbicara, dia untuk makan, dia untuk minum ya. Ya. Kemudian juga apa ya? Fungsi lidah kita ini selain indera perasa dan lain sebagainya. Maka ya kalau ingin makanan minuman kita itu halal, maka usahakan dari usaha yang dihalalkan. Kasab usaha yang halal menghasilkan yang halal. Ingat itu intinya. Ya, kita ada yang pedagang ya harus jadi pedagang yang jujur dong, jangan nipu orang dong. Ya, yang jualan baju misalnya, jualan jilbab misalnya, ini bagus loh bahannya, luar biasa lembutnya gitu kan. Tidak panas. Ternyata dikirim ke pembeli, jauh dari kesan bagus. Uangnya kita tarik, kita belikan ke makanan, kita belikan ke minuman, kita jajankan untuk anak-anak kita. Maaf, berdagang itu halal, ya, jualan itu halal, ya. Dan hati-hati, prosesnya itu yang mengharamkan. Jadi jangan sampai dagangnya haram, tidak. Berdagang itu halal, tapi proses yang bisa mengharamkan, ada unsur menipu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi dalam hal ini jangan sampai sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita menjadi darah daging, nauzubillahi min dzalik, haram. Apa yang akan dihasilkan? Nauzubillah. Itu kira-kira Kak Fat. Baik, jadi benar-benar ya kita harus sebagai indera pengecap rasa yang suka makan, pesan makanan, jangan berpikir di suatu tempat itu labelnya halal, lalu kita membelinya dari maling, nipu orang, nah, itu dihalalkan tidak ya Mi ya? Jadi betul-betul dari uang yang halal. Belajar ya Mi, belajar kita untuk memahami yang dikatakan rezeki yang halal. Betul sekali. Ya, karena rezeki ini banyak, pintunya juga banyak. Banyak sekali pintunya. Terkadang kita dapat uang jatuh di jalan. Ini kadang-kadang kalau nggak ada yang punya, halal di bismillah, halal ya. Ini canda ya Mi ya. Baik Umi, kalau kita sudah bicara tentang bagian-bagian yang menjadi bencana lidah, tentunya kita harus memahami juga supaya belajar untuk selain mencari rezeki halal, perkataan yang bagus sehingga lidah kita terjaga, banyak sekali hal-hal yang mesti kita lakukan. Namun pada akhirnya kita juga harus melakukan sesuatu terhadap lidah kita sehingga kita terhindar dari bencana lidah. Jadi apa yang menurut Islam, menurut majelis ilmu, kajian ilmu yang harus kita lakukan supaya lidah ini gitu tidak amsik alaika lisanak. Amsik itu disuruh memegang. Memegang. Cuman bukan berarti nggak bisa ngomong ya. Bukan, ya, baik. Berarti sebenarnya ya, penjara yang paling ketat tuh ya mulut kita Kak Pat. Penjara yang paling ketat adalah mulut kita. Dapat poin ya. Gak usah gigi kita dibuka, bisa nggak kita ngomong? Susah kan? Jadi amsik, pegang.
Ya, gigi-gigi kita ini yang kalau udah bolong ya udahlah, nggak usah dibahas ya. Gigi-gigi kita ini termasuk penjara yang luar biasa untuk lidah. Iya. Jadi ya tahan lidah itu untuk tidak keluar dari gigi. Bayangkan yang ngomong tanpa lidah keluar bagaimana rasanya? Halo, agar kan nggak ada yang paham kan? Iya, tetap stay sini. Ya. Nggak bisa. Jadi ini dia amsik, tahan, Ya, tahan. pegang. Ya, apabila melihat sesuatu perkara-perkara yang tidak perlu kita bicarakan, tahan. Nampak misalnya ada orang buruk rupa, ada orang buruk segi fisiknya, pakaiannya sobek, atau dia cantik tapi subhanallah pakaiannya kurang kainnya gitu kan. Jangan langsung dicemeh ya, jangan langsung dihina. Tapi bagaimana kita sebagai perempuan yang muslimah yang tentunya memahami agama Islam dengan baik, memberikan contoh yang baik kepada dia. Jadi tahan, jangan dicemeng. Alah kau nih, itu tuh baju penduduk neraka. Memang betul, ya kan, memang betul itu. Tapi dalam Islam diajarkan berbicara yang lembut, kan? Rasulullah juga tidak langsung main potong leher, tidak main potong tangan dan lain sebagainya, tidak. Memperbaiki seseorang itu dengan lemah lembut. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Juga tahan lidah kita untuk tidak menggosip. Aduh, ini perempuan bawaan. 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 Duduk aja 3 orang. Ya udah deh, bicarain udah. 1 orang. Ya, jadi itulah tadi. Ketika kita ingin membicarakan keburukan orang lain, lihat diri kita. Seburuk apakah kita di hadapan Allah? Maka insya Allah susah mulut kita untuk mengucapkannya. Karena apa? Di dunia kita bongkar aib orang, di akhirat terbentang luas di padang mahsyar. Udah kalah lah video atau bioskop layarnya di situ, udah kalah lah kalau di akhirat. Nampak semua kebobrokan kita. Nauzubillah min dzalik. Amalan kita hilang habis. Siapa yang ngambil? Orang yang kita bicarakan tadi, orang yang kita hina tadi, orang yang kita sakiti hatinya tadi, habis. Puasa habis, sholat habis, sedekah habis, semuanya habis. Haji habis, umrah juga habis. Karena apa? Kita membuka aibnya tanpa kita sadari. Kita pun menyimpan aib yang luar biasa dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi bagaimana ini agar tidak menggosip? Ya kan? Bagaimana? Perbanyaklah mengingat tentang kematian. Kenapa? Karena semua di awal dari mati. Setelah mati kubur. Setelah dikuburkan akan ditanya. Oh, ditanya. Akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang membantu siapa? Amal ibadah kita. Itu dia. Jadi kenapa lidah bisa menjadi bencana terbesar dalam hidup kita, menjerumuskan orang ke dalam api neraka? Karena itu tadi, perkara lidah bisa merusak amal ibadah yang lainnya. Ketika lidah kita gunakan dalam hal kebatilan. Maka sebaliknya, Rasulullah akan menjamin surga apabila kita mampu menjaga lidah kita, lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu kira-kira Umi, ini seru sekali Umi sebetulnya ya. Seru kita berbicara tentang bencana lidah yang keseharian kita sebagai perempuan. Nah, ini perempuan sekali. Ini ya, perempuan tuh jangan sampai ada, nggak usah deh bertiga, berdua aja kadang-kadang ngomongin si A si B gitu kan. Tapi dari sini kita bisa belajar. Tadi kata Ubi tadi, belajar bagaimana caranya menegur orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi, mungkin dia salah atau dia suatu pendapat yang nggak baik. Nah, ini cukup dikenal ya. Kadang-kadang nih di channel itu ya kan, yang banyak menimbulkan kebatilan, bercerita banyak hal, itu biasanya
itu yang ditonton banyak orang. Oh ya betul. Tapi justru kajian-kajian begini dibiarkan dan sebagainya. Viral Kak ya. Viral, kitanya susah sendiri ya. Oke Umi, di season terakhir, tapi kita masih bicara tentang lidah. Nanti bahkan ada minggu depan lagi kita bicara tentang lidah. Umi bisa sampaikan tausiahnya tentang bencana lidah. Mudah-mudahan nanti buat penonton channel Fatriani VJ ini sangat bermanfaat. Silakan Umi sebagai penutup suah kita di channel Fatriani VJ. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak mengetahui secara jelas maksud yang ada di dalam kalimat itu. Namun ternyata dengan kalimat tersebut dia terjungkal di dalam api neraka lebih jauh dari antara timur dan barat. Oleh karena itu, di kajian sebelumnya juga kita ingatkan, berpikirlah sebelum kita berbicara. Kemudian berbicaralah sesuai dengan tempatnya. Berbicaralah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak tahu, ucapkan tak tahu. Jangan sampai kita mengada-ngada satu kalimat yang ternyata itu bisa menyesatkan diri kita bahkan orang lain. Makanya dalam hadis ini sudah jelas menyatakan, apabila tidak paham, bertanyalah. Bila belum paham, galilah. Apabila ingin lebih paham lagi, maka duduklah di majelisnya. Duduklah di majelis ilmu. Dengarkanlah. Karena ketika kita duduk dalam majelis ilmu, apabila hati ini otak, pemikiran kita tidak sejalan, telinga kita kemana-mana, maka itulah tadi yang akan timbul adalah bencana. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, ketika kita duduk dalam sebuah majelis ilmu apapun bentuknya, ilmu memasak, ada olahraga, ada kesenian, terlebih ilmu agama Allah, duduklah dengan baik. Perhatikan baik-baik, mata kita fokuskan, telinga kita fokuskan, hati dan juga lidah diam ketika ada orang sedang berbicara. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sedikitnya kita berbicara tentang kebatilan, dengan mengurangi lidah kita dari membicarakan aib orang lain, atau kita coba menghilangkan sedikit demi sedikit kebiasaan kita mencela orang-orang yang berkekurangan, insya Allah senantiasa mengingatkan kita dalam hal kebenaran. Kapanpun itu, dimanapun itu, Allah akan tunjukkan kita mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sering-sering berdoa, Allahumma, ya Allah, arinal haqqa haqqa. Perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu, warzuqna ittiba'ah. Dan berikanlah rizki, berikanlah kelapangan, berikanlah jalan untuk kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan juga perlihatkanlah ya Allah mana yang batil itu, warzuqna ijtinaba, dan berilah kepada kami kekuatan, kesempatan, kemampuan untuk menjauhinya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selalu watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Mari saling mengingatkan dalam hal kebenaran, mari saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.